Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha 1444 Hijriah, jamaah Masjid Jami Al-Makmur rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan hari yang mulia, hari yang kita tunggu-tunggu sebagai umat Islam. Merayakan Idul Adha merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala curahkan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, yang seandainya kita hendak menghitung nikmat-nikmat tersebut, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dari mulai nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesempatan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengerjakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini, ibadah yang kita lakukan tadi malam hingga pagi hari ini, dan insya Allah menjadi amal ibadah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang niscaya menghadap dalam keadaan qalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'id, dan kita umatnya yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan salawat kita insyaallah senantiasa menjadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dekat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan insyaAllah kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini, hari nahar atau 10 Zulhijjah, yang merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan, inda tasyhur indallahi 12 syahran fi kitabi yaumi khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Al-ayah. Allah sebutkan, inda tasyhur indallahi 12 syahran, sungguh dalam hitungan 1 tahun ada 12 bulan di sisiku, kata Allah. Telah Allah tetapkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan waktu yang disebut dengan tahun. Dalam 1 tahun Allah tetapkan ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut, kata Allah, Allah muliakan 4 bulan. 3 bulan berturut-turut, kata Rasulullah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan yang Allah muliakan. Konsekuensi yang dimuliakan Allah, yaitu barang siapa mengerjakan amal soleh tadi malam atau kemarin, kita mengerjakan saum Arafah, mudah-mudahan saum Arafah kita menyebabkan kita insyaallah dihapuskan dosa yang tahun lalu dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saudara kita yang ada di tanah suci saat ini mengerjakan amal ibadah, yaitu haji. Kita doakan hajinya menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hari ini, atau saudara-saudara kita yang hari ini, tahun ini berkesempatan untuk mengerjakan ibadah kurban, kita doakan kurbannya menjadi kurban yang diterima Allah sebagai bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah agung yang Allah kumpulkan dalam 1 bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah, ada 2 ibadah agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. 2 ibadah yang tata caranya berbeda, tapi esensinya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari ridha dan takwa Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang hari ini berada di tanah suci, mudah-mudahan mereka melaksanakan ibadah hajinya dengan khusyuk dan menjadi haji yang mabrur tak kala pulang ke tanah suci, tanah air kita. Dan kita yang hari ini berkurban, kita doakan juga saudara-saudara kita dan kita yang berkurban menjadi kurban yang diterima Allah Subhanahu wa taala. 2 ibadah agung ini Allah kumpulkan dalam 1 bulan, yang merupakan suatu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita umatnya, kita hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita, orang yang Allah karuniakan harta yang berlimpah, serba kecukupan, mobil mewah, bahkan rumah bertingkat, bahkan tak tahu jumlahnya berapa rumah yang kita miliki, tak kala datang bulan Zulhijjah seakan-akan menutup mata, tidak mau berkurban. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat, mari, ada beberapa hikmah kurban yang apabila kita laksanakan, dan insyaallah kalau kita benar-benar melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kurban kita bernilai ibadah sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya hikmah kurban yang pertama, kata Rasulullah, kurban adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amal ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallahi azza wa jalla." Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari an-nahar adalah tidak lain tidak bukan mengalirkan darah hewan kurban. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tidaklah ada amalan
yang dikerjakan anak cucu Nabi Adam pada hari An-Nahar atau Idul Kurban, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mengalirkan darah hewan. Pada hari kiamat nanti akan datang tanduknya, kukunya, bahkan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Oleh karena itu, perbaguslah kurban kalian, luruskan niat kalian, luruskan karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkurban ikut-ikutan. Jangan sampai naudzubillah kita berkurban karena ingin dipuji dan riak atas tetangga kita, keluarga kita, atasan kita, dan lain sebagainya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kurban adalah penyembelihan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, dan onta yang merupakan dikerjakan pada hari An-Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Oleh karena itu, berkurbanlah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Perbaguslah niat kita, niscaya kurban kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada Wahai Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Berkurban adalah ibadah sunnah muakkad yang disepakati oleh para ulama, yang kemudian ditujukan kepada mereka orang-orang yang memiliki kelebihan harta, yang senantiasa mereka hidup berserba kecukupan. Maka barang siapa yang pada hari ini merasa cukup dan lebih rezekinya, bahkan Allah limpah ruahkan rezekinya berlebih daripada saudaranya yang lain, maka hendaklah ia berkurban. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidaklah memberikan keringanan bagi siapa orang-orang yang mendapatkan kecukupan harta lalu dia meninggalkan kurbannya. Naudzubillah. Imam Syafi'i rahimahullah tidak memberikan keringanan bagi mereka yang meninggalkan ibadah kurban padahal ia mampu pada saat itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini, di masjid yang Allah muliakan ini, insyaallah kita yang Allah golongkan sebagai hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Kurban dilakukan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Bagi mereka yang memiliki rezeki yang melimpah, bagi mereka yang memiliki rezeki yang lebih. Oleh karena itu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai esensi orang-orang yang berkurban, ia menyatakan bahwa qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, dan hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, pada kalimat salati wa nusuki pada ayat tersebut adalah salat dan ibadah kurban. Oleh karena itu, kurban hendaklah diniatkan. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kami perintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah melainkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikianlah ibadah dan demikianlah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddin. Apapun ibadahnya, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi ibadah yang mesti kita lakukan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan niatnya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan hikmah yang pertama ini menjadikan kita hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mengerjakan ibadah kurban karena niat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang kedua, kurban mengajarkan kita untuk bersedekah harta. Hadirin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketahuilah bahwasanya
Ibadah kurban dan ibadah haji saat ini atau bulan ini adalah bukan hanya sekadar ibadah fisik saja, akan tetapi yang lebih besar lagi adalah ibadah harta. Tidak sedikit harta yang kita keluarkan untuk berkurban. Jutaan, puluhan bahkan ratusan juta kita keluarkan, saudara-saudara kita keluarkan pada saat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik niatnya karena Allah. Karena sesungguhnya sifat kita manusia, innal insana khuliqa halu'a, sifat kita keluh kesah. Diberikan cobaan sedikit saja kita berkeluh kesah, diberikan cobaan berlimpahnya harta maka kita pikir, kita lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Inilah ibadah kurban dan ibadah haji. Allah ingin mengajarkan kita untuk beribadah harta. Jangan sampai harta kita tumpuk-tumpuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Harta tidak akan bisa bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala kalau Allah bukan harta tersebut kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatu mimmal." Sedekah, harta yang kita keluarkan pada dasarnya bukanlah mengurangi harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, harta yang kita keluarkan itu adalah pada dasarnya, hakikatnya adalah bertambah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukanlah bertambah nilainya, maka bertambah berkahnya dan bertambah insyaallah nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa amma man a'ta wattaqa. Adapun bukti orang-orang yang senantiasa berinfak adalah bukti salah satu ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah yang kedua tadi adalah bahwa kurban mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah harta. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa tidak kikir, tidak pelit. Wa amma man bakhila wastaghna. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang senantiasa wa kadzdzaba bil husna, orang yang mengingkari adanya nikmat pahala dan surga di sisi Allah, fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan berikan jalan kesempitan dalam hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian hikmah kurban yang ketiga adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah amal yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Zalika min yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah berfirman, demikianlah kami perintahkan barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu muncul dari takwa dalam hatinya. Upaya untuk mengikuti syariat Allah tidaklah mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Tapi yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah. Sekecil apapun syariat tersebut, sesungguhnya Allah akan berikan konsekuensi, yaitu pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Zulhijjah ini, bulan yang Allah haramkan, siapa yang mengerjakan sekecil apapun amalnya, Allah akan lipat gandakan lebih banyak daripada bulan-bulan yang di luar daripada bulan yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita ingat kisah anak Nabiullah Adam alaihissalam, tak kala Qabil dan Habil berkurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurbannya Habil diterima Allah, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab jamaah rahimakumullah? Karena sesungguhnya kurban yang diterima adalah kurban yang berdasarkan dari ikhlas dan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurbannya Qabil, kurban dengan buah-buahan yang busuk,
Bahkan ia sendiri tidak senang dengan hal tersebut. Oleh karena itu, jauhkan diri kita hal yang tidak disukai oleh Allah, sehingga kurban kita hari ini insya-Allah kurban yang atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidaklah sampai kepada pengabdian, tidaklah sampai kepada kesempurnaan iman dan takwa sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan melihat amal kalian. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullahu hulumuha wala dimauha walakiyana luhut taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya sekali-kali tidaklah akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Mudah-mudahan kita yang berkurban hari ini, saudara-saudara kita yang berkurban hari ini, insya-Allah kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berkurban atas niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berkurban atas kurban yang terbaik yang kita miliki. Kemudian kurban yang insya-Allah kalau kita berangkat dari ikhlas, kurban yang kita persembahkan insya-Allah menjadi nilai ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulana salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa najjabna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'iha wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina tubna alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan taqabbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjanata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratna umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa zambana zamban maf'ura wa amala amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lang tabura. Ya alima ma fi suduri akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, di pagi hari yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ayah bunda kami ya Allah, dosa guru-guru yang telah mendidik dan membina kami hingga mengenal dinul Islam ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah haji saudara-saudara kami yang saat ini tanah suci ya Allah, jadikanlah haji yang mabrur ya Allah, haji yang kau terima sebagai ibadah di sisimu ya Allah. Umrah kami dan umrah saudara-saudara kami jadi umrah yang mabrur yang diterima di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, hari ini kami dan saudara-saudara kami
melaksanakan ibadah kurban ya Allah. Jadikanlah ibadah kurban kami ibadah yang Engkau terima sebagai bukti bahwa kami bertakwa kepadamu dan dekat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah lingkungan kami lingkungan yang baik, yang senantiasa keberkahan hadir di setengah-tengah kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'izil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.